kawasan ini dibangun pertama kali itu oleh seorang Tionghoa, namanya Pak Kriong. Ini belum ada rumah-rumah ini. Nah, mereka itu mendirikan sebuah rumah, dan pekerjaannya orang Tionghoa itu adalah tukang emas. Jadi banyak membuat emas, apa itu kalung-kalung atau memperbaiki kalung, segala macam pokoknya yang ada hubungannya dengan emas. Nah, karena dia itu pekerjaannya tukang emas, orang Gresik itu menyebutnya kemasan. Berbicara kampung Arab sekarang ini, kalau kita lihat dari perilaku masyarakat, kemudian kita lihat dari yang lebih terkenal makanannya, itu lebih banyak stick out-nya itu hal-hal yang akulturasi, perpaduan. Banyak masyarakat mengatakan di kampung Arab itu ada kapten Arab. Sebenarnya pemimpin di kampung Arab itu letnan Arab. Diangkat Sayyid Husain bin Umar Shahab. Nah, Sayyid Husain bin Umar Shahab sampai sekarang pun turunannya masih ada. Dan itu disebut keturunan kapten Arab. Sebenarnya letnan Arab. Kemudian di sini juga, di komplek ini, ada makam Pusponegoro. Pusponegoro ini ada dua. Selamat sore sahabat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam program Kedai Kajian dan Edukasi Agama Islam. Kali ini kita sudah hadirkan narasumber kita. Kali ini dari Ikatan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Ustaz. Ikatan alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, akan membahas tema di sore hari ini yang cukup viral, Ustaz. Viral. Cukup viral. Nanti kita akan bahas dan kupas tuntas bersama Ustadz Haji Zaini Alawi SEMM selaku pengasuh pengajian jamaah Sari Nyala Kebomas. Nah, di sore hari ini sudah hadir Ustadz Zaini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat nggih Ustadz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Meskipun cuacanya cukup panas mendung hujan gitu Ustadz, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita karena cuaca masih cukup gak menentu di bulan-bulan Januari ini. Baik, untuk sahabat cerdas di sore hari ini yang ingin tanya-tanya bisa langsung komen di channel YouTube Suara Gresik. Kita sudah siarkan, kita sudah on air melalui YouTube, Instagram, website, aplikasi Suara Gresik dan juga di Facebook sahabat cerdas. Jadi kita akan on air 4 media sekaligus. Tema kita di sore hari ini yakni pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Maulid Nabi dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat. Nah, ini memang ya dikatakan sedang viral nih Ustaz ya. Sedang viral. Ada hal yang harus diluruskan ini di sore. Harus dipahamkan. Iya, harus dipahamkan juga kepada masyarakat biar lurus nih, biar paham. Baik. Nah Ustadz, mungkin ya langsung aja Ustadz masuk ke pembahasan di sore hari ini mengenai Maulid Nabi. Kalau kita ngomongin Maulid Nabi kan sudah banyak yang membahas nih Ustadz ya. Dan juga ya ini banyak versinya, mulai dari A sampai Z. Nah, mengenai sebelum kita masuk ke tema kita Ustadz, mengenai Maulid Nabi, sejak kapan Ustadz adanya perayaan atau yakni peringatan Maulid Nabi di Indonesia Ustaz? Monggo Ustaz, saya ini. Kalau di Indonesia, coba saya runut mulai dari dinasti Abbasiyah. Kalau perayaan Maulid Nabi itu banyak versi memang dalam sejarah dan kita para ulama sejarah. Cuma salah satu yang masyhur adalah dalam kitab Wafaul Wafa ya. Itu dikatakan cerita pertama kali yang mengadakan maulid, merayakan maulid secara besar-besaran itu pada tahun 786 Masehi. 786 Masehi abad 700 itu oleh ibundanya Khalifah Musa Al-Hadi dan juga Harun Ar-Rasyid. Ketika beliau berkunjung ke Madinah, kemudian menyuruh instruksi, kalau raja gitu kan, instruksi untuk mengadakan perayaan di Masjid Nabawi.
Kemudian juga di Mekah juga sama, ada instruksi himbauan, himbauan untuk mengadakan maulid di Mekah dan Madinah. Versi yang lain juga dari dinasti Fatimiyun, ya, ada juga yang mengadakan dari Raja Mudhafar, ada juga yang versinya Salahuddin Al-Ayyubi abad 11 Masehi dan sebagainya. Banyak versi. Cuma yang perlu digarisbawahi, versi-versi ini tidak merupakan cerita khayal, bukan cerita omong kosong. Semua tercatat, termaktub dalam kitab-kitab ulama. Baik. Ya, ulama yang bisa dipertanggungjawabkan. Berarti nggak cuma itu, Ustaz. Berarti nggak cuma ngarang ya? Nggak ngarang, semua ada kitab-kitabnya. Kemudian kalau di Indonesia, ya di Indonesia itu kalau pengamatan saya itu mulai zaman Wali Songo. Kurang lebih abad 14 Masehi atau kurang lebih 1400-an. Itu media maulid itu waktu itu bukan namanya maulid karena masyarakat kultur Jawa itu tidak mengenal maulid. Yang pertama dikenalkan Wali Songo adalah dengan istilah peringatan syahadatain atau sampai mengenal grebek. Nah, acara grebek itu juga acara maulid. Lambat-lambat laun kemudian dikenalkan istilah Maulidur Rasul, Maulidun Nabi. Berhubung orang Jawa ini ilatnya tidak bisa bahasa Arab, alot waktu itu, maka muncul muludan. Baik, benar. Kalau Madurah molot, molot. Jawa mulut. ini banyak versi. Tetapi tadi saya garis bawahi, semua yang kita terangkan tadi semua ada kitab-kitabnya, ada manuskripnya, ada sejarahnya. Dan juga sudah banyak diteliti dalam disertasi dan juga dalam kajian ilmiah itu banyak sudah. Baik, berarti kalau ngomongin Maulid Nabi ini banyak versi. Banyak versi. Jadi dan ini bukan cerita fiktif ya. Bukan. Ini ada di setiap kitab. Baik. Kalau mungkin saya tambahin untuk biar paham tentang Wahabi ya. Mungkin nanti aja. Mungkin jadi Maulidur Rasul itu tradisi yang sudah ribuan tahun. Sudah lama berarti. Kalau kita ambil sejarah dari Ibu Khairuzan tadi, ibunya Musa Al-Hadi, juga ibunya Musa Ar-Rasyid, tahun 786 Masehi, sudah berapa ribu tahun. Dan itu terus penerus di sebelahan dunia. Dan tidak ada ulama yang menolak waktu itu. Nah, bahkan di Mekah, sebelum Wahabi masuk di abad 18, tradisi itu sudah biasa. Sudah biasa. Dan tidak ada ulama yang menolak. Biasa. Baik, memang kalau ngomongin Maulid Nabi ini banyak versi dan juga sudah banyak yang membahas. Nah, ini Ustadz mengenai tema kita di sore hari ini kan mengenai pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Maulid Nabi dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat. Tadi Ustadz juga sudah mengatakan fokusnya ke At-Tanbihat. Nah, pembahasan Maulid Nabi ini adalah bahasan yang klise ya Ustadz. Sudah banyak yang dibahas. Tapi muncul suatu statement bahwa peringatan Maulid Nabi ini dikatakan haram dan bid'ah, Ustadz. Nah, referensinya itu ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dimana adalah tokoh pendiri NU dan juga pendiri Pondok di Tebuireng, Ustadz. Nah, ini gimana Ustadz untuk menanggapi hal tersebut, Ustadz? Secara begini, Pak. Mungkin agak panjang sedikit ya biar masyarakat paham. Sejarah itu awalnya puncak-puncaknya Wahabi itu abad 19. Baik. Puncak-puncaknya 19. Pendirinya Syekh Muhammad Abdul Wahab ya At-Tamimi An-Najdi. Ya, yang wafat tahun 17 ya 92 Masehi. Dan juga sebelum dia diusir dari Madinah, karena dia belajar di Madinah. Pendiri Wahabi ini oleh ayahnya Syekh Abdul Wahab, oleh gurunya termasuk gurunya siapa? Syekh Sulaiman Al-Qurdi ya. Itu sudah menyimpulkan muridnya ini sudah nyeleneh dan juga bisa menyesatkan, bisa juga membuat gaduh di umat Islam. Sehingga diusir dari Madinah akhirnya dia ke Najd, ke negeri asalnya. Dan itu kemudian ada satu ulama kita yang dari Surakarta, Syekh Muhammad Dimyati As-Surakarta, itu menulis sebuah kitab tanpa judul, tapi menolak keras terhadap paham Wahabi yang masuk ke Indonesia. Juga berapa kitab-kitabnya kita Syekh Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, juga Kiai Hasyim Asy'ari, juga Mbah Soleh Darat Semarang, juga
Syekh Bakir Ajogjawi, banyak ulama-ulama kita dulu abad 18, 19, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani itu menolak terhadap paham-paham Wahabi. Nah, kemudian para ulama-ulama termasuk Syekh Mahfud At-Tarmasi, termasuk banyak ulama-ulama yang menolak Wahabi karena meresahkan. Contoh, mengapa meresahkan? Abad 18, Syekh Abdul Wahabi, Muhammad Abdul Wahab ini pendiri Wahabi menyatakan tabaruk, ziarah kubur, tawasul, solawatan, muludan itu bid'ah dan haram. Bahkan ada pernyataan dari kitabnya itu menyatakan umat Islam yang dulu-dulu itu musyrik, perlu diislamkan kembali. Ini yang menyebabkan banyak hal ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah zaman dulu itu akhirnya menolak pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab ini, kan? Sehingga dia pada puncaknya ya berkolaborasi dengan Inggris dan juga Saud, akhirnya menginvasi menyerang daerah Hijaz dan memenangkan secara politik, kan? Dan akhirnya mengatakan seluruh tabaruk, ziarah kubur, tawasul dan segala macamnya itu syirik, musyrik, bid'ah, haram, kafir. Dan banyak ulama yang dibunuh waktu itu. Salah satu yang dulu namanya bukan Wahabi, cuma kakak kandungnya pendiri Wahabi yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, dalam kitabnya beliau mengatakan adik saya ini namanya Wahabiyah. Baik. Kenapa? Sebab pemikiran dan praktek-praktek diajarkan Syekh Muhammad Wahabi ini biar berbeda dengan kaum muslimin secara ammah, secara umum. Biar membedakan, oh ini sekte Wahabi, sekte Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak itulah kemudian istilah aliran Wahabi dari kakak kandung pendiri Wahabi sendiri. Baik, paham. Itu. Nah, Ustaz, untuk apa aliran Wahabi ini sudah masuk Indonesia itu mulai kapan, Ustaz? Masuk Indonesia ya kalau dilihat dari sejarah itu abad 19 di Sumatera Barat ya perayaannya. Perayaan secara istilahi maulid ya. Tapi kalau secara budaya ya kultural itu tadi sejak abad 14 ketika Wali Songo masuk ke Indonesia. Iya. Cuma tadi istilahnya bukan maulid tapi perayaan Syahadatain dan juga gerebek. Kalau kan mungkin ya orang-orang dulu selamatan, gerebek gitu kan. Nah, sekarang mulai setiap diperingati itu ya nih Maulid Nabi gitu kan. Nah, Ustadz, mengenai fenomena ini yang dikatakan Maulid Nabi ini haram, bid'ah di masyarakat, dan sempat juga kan lihat videonya kan lihat videonya yang juga sempat viral. Dikatakan itu dikhutbahkan dalam khutbah Jumat. Nah, itu gimana, Ustaz? Tanggapannya Ustaz ini? Ya kita kaget ya. Secara pribadi kita kaget. Yang kedua, yang pernah ngaji kita Mbah Hashim termasuk saya dan teman-teman alumni juga kaget. Kemudian juga warga NU juga kaget. Kenapa? Kalau memang muludan itu dilarang Mbah Hashim Asy'ari, kita santri waktu mondok nggak dilarang. Bahkan di kamar-kamar kita ketika malam Rebo dulu, nggak tahu sekarang, dulu itu malah tiap komplek asrama itu ya saling bersaing sound system, bersaing sound speaker, ada khitobah, ada muadzarah, ada bajanji tiba juga ketika ada maulid juga selamatan bacaan dan tibaan sama teman-teman di Tubuh Ireng dulu. Nah, ini sudah logika yang nggak pas. Andai kata Mbah Hashim itu melarang maulid, jelas di Tubuh Ireng nggak ada muludan. Iya, benar. Saksi hidup ini lah. Iya, benar. Saksi hidup yang jelas. Kemudian yang saya kaget juga ya, terus terang Ustadz Wahabi tadi, Ustadz Yasir ya, Yasir Hasan Al-Idisi Al-Wahabi Al-Konyoli itu mengatakan tidak ada 4 mazhab menolak haram, ulama tabi'in nolak haram kan. Berarti kalau bicara ulama tabi'in berarti kan golongan salafus saleh. Ya salafus saleh. Bahkan kalau dia mengatakan 4 mazhab sendiri juga enggak ada dasarnya, enggak melakukan. Coba kita kaji lah. Kita kaji perbandingan mazhab tentang hukum maulid. Contoh Mas, contoh. Ya saya catat juga biar gak keliru ya. Contoh 4 mazhab ya. Dari mazhab Hanafi lah, mazhab Hanafi.
harus merujuk kepada ulama Hanafi. Jangan kemudian Ustadz Wahabi gak tau moco kitab kola kan menyimpulkan sendiri. Berarti ini bukan ilmu yang bicara, nafsu. Nah, ditambah kebencian. Nah, ini keliru besar. Contoh lah, agak panjang Mas ya. Contoh ulama Hanafi ya, Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1836 Masehi ya, di Damaskus, dalam kitab Nasrud Duror ala Maulidi Ibnu Hajar mengatakan, iklam ketahuilah, anna minal bid'ahil mahmudati, sesungguhnya bid'ah yang terpuji ya, amalal maulidi, mengamalan maulidur Rasul asy-syarif yang mulia ya, minasyahril ladzi ulida fihi, di merayakan maulid ketika kelahiran Kanjeng Nabi. Nah, ini dikatakan oleh ulama Hanafi dalam kitab beliau, jelas termaktub apa? Ana minal bid'ahil mahmudati, sesungguhnya perayaan maulid adalah bid'ah. Memang bid'ah, tetapi bid'ahil mahmudati, bid'ah yang terpuji. Ya. Imam-imam mazhab itu tidak ada yang mengatakan bid'ah dolalah, bid'ah agama, bid'ah dunia kayak apa versinya Wahabi. Malah mazhab Syafi'i ada 5 bid'ah, ya. Mazhab Maliki sebagainya ada tercantum dalam kitab-kitab ulama. Contoh dari Hanafi jelas nggih? Dari Hanafi jelas. Yang kedua, dari ulama Maliki ini ada dalam keterangan kitab Al-Madkhal. Baik. Imam Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 1336 Masehi ya, di Kairo. Beliau mengatakan dalam kitabnya, fakana yajibu an-nasdada yauma isnaini tsani asyara fi Rabiul Awal. Maka itu wajib malahan. Ini ulama besar dari mazhab Maliki. Mengatakan fakana wajibu an-nasdada yaumal isnaini tsani ya. Maka itu wajib pada hari Senin 12 Rabiul Awal ya, menambah ibadah-ibadah dengan kebaikan ya, minal ibadati wal khair, menambah amal-amal ibadah dan kebaikan di dalam perayaan maulid ya. Kata ulama Maliki. Kenapa dilakukan itu? Kata Imam Ibnul Hajj dawuh dalam kitabnya tadi, apa syukron lil maula, untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah rahmat berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jelas min hadhihin ni'amil azimah, kata beliau ulama Maliki. Ya, artinya apa? Ini adalah ni'ami. Ni'am itu jamak nikmat. Itu kenikmatan yang agung. Nikmat yang agung, wa adzamuha, dan membesarkan atau merayakan dan mengagungkan maulid Nabi ya, itu diperbolehkan oleh ulama Maliki. Paham ya? Paham. Pelan-pelan. Soalnya Ustadz tadi ngomong 4 mazhab tidak ada. Nah, itu. Coba kita luruskan. Kita luruskan. Kemudian dari mazhab apa? Syafi'i, ini masyhur lah, otomatis. Imam Suyuti, Ahmad Zaini Dahlan, itu otomatis sunnah ya, disunahkan. Nah, kemudian dari mazhab Hambali kita ambil keterangan ya, dari keterangan ulamanya, salah satunya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ya, itu salah satu rujukan utama dari kelompok Wahabi Salafi ya, yang wafat tahun 1328 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, dalam kitab Iqtida Usiratil Mustaqim fi mukhalafati ya ashabil jahim. Beliau mengatakan, tolong dicatat, didengarkan biar kita paham. Ulama rujukan Wahabi dalam kitabnya tegas termaktub gini ya. Fata'zimul maulidi ya wa takhaduhu mausiman. Nah, mengagungkan maulud ya, dan juga menjadikannya kebiasaan. Baik ya. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dan itu dikerjakan oleh sebagian manusia, masyarakat ya. Apa kata beliau? Wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan itu adalah apa? Baginya pahala yang besar. Sing ngomong sinten? Ibnu Taimiyah. Rujukannya ulama Wahabi dan Salafi. Sehingga bohong besar kalau ada kelompok Wahabi omong sing nyar-nyaran ya. Yang mengatakan enggak ada ulama kita yang membolehkan. Ayo baca kitab beliau. Kitab
iqtisadus siratal mustaqim dibaca. Ada kalimat seperti itu. Saya ulangi, wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan itu terdapat pahala yang besar. Li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah, kata beliau, dan baginya pahala besar ya karena baiknya niat. Loh, li husni qasdihi, karena baiknya maksud, baiknya niat. Lah kalau kita maulid ya diniati untuk dihormatin Nabi. Tadi ya li syukron maula, dan juga untuk waziyadatul khair, menambah kebaikan. Beliau jelas mengatakan, ya kan, jelas mengatakan wa yakun lahu ajrun azim li husni qasdihi, dengan kebaikan maksud atau kebaikan niat, wa ta'zimihi, dan mengagungkan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Loh, Hambali ada, salah satunya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, ya, itu wafat tahun 1201 Masehi ya, di Baghdad. Itu termasuk salah satu murid dari Syekh Ibnu Qudamah dan Syekh Abdul Ghani Ad-Dimsyaqi, dan ketiganya pernah nyantri di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari madhab. Beliau mengatakan boleh. Tidak apa-apa, boleh. Berarti keempat-empatnya itu boleh. Keempat-empatnya boleh, jelas. Makanya mohon kepada masyarakat ya, yang misalnya mau mengoncei atau membahas tentang madhab ya. Kalau misalnya ingin menyimpulkan bagaimana pendapat mazhab Hanafi, maka bacalah mutolaah, murojaah, kitab-kitab dari ulama Hanafi. Hanafi, juga Maliki, juga Syafi'i, juga Hambali. Dan perlu juga dicatat ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, rujukan utama kaum Salafi Wahabi, juga tadi mengatakan ajrun azim, pahala yang besar, dan boleh menyiarkan maulid kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini awal, ya awal. Lah kita ini NU, apalagi Mbah Hashim Muassis kan, pendiri Nahdlatul Ulama, ya yang mengakui 4 mazhab sebagai rujukan fikih. Lah kalau 4 mazhab membolehkan, nah ini kok beda sendiri. Lah kok beda sendiri, ini aneh ini. Ini belum masuk kitabnya ini. Nah itu nanti juga akan masuk fokusnya kita Ustaz G. Nah itu. Nah sangat kompleks Ustaz G. Karena kalau membahas mengenai 4 mazhab ini ya ini membahas membolehkan semua. Membolehkan semua. Nah itu nanti juga akan diluruskan lagi nih oleh Ustadz Zaini di sore hari ini. Baik Ustadz, tahan dulu Ustadz. Ini sangat semangat sekali Ustadz. Dan juga yang hadir di YouTube sudah juga cukup banyak ya. Nanti kita akan sapa di akhir segmen. Jadi jangan kemana-mana. Untuk para sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya bisa langsung komen di kolom YouTube kami. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Gresik. Baik. Mas, orang Gresik itu menyebutnya kemasan. Berbicara kampung Arab sekarang ini, kalau kita lihat dari perilaku masyarakat, kemudian kita lihat dari yang lebih terkenal makanannya, itu lebih banyak stick out-nya itu hal-hal yang akulturasi, perpaduan. Banyak masyarakat mengatakan di kampung Arab itu ada kapten Arab. Sebenarnya pemimpin di kampung Arab itu letnan Arab. Diangkat Sayyid Husain bin Umar Shahab. Nah, Sayyid Husain bin Umar Shahab sampai sekarang pun turunannya masih ada. Dan itu disebut keturunan kapten Arab, sebenarnya letnan Arab. Kemudian di sini juga, di komplek ini, ada makam Pusponegoro. Pusponegoro ini ada 2 sebenarnya. Ada Pusponegoro pertama, tua, ada Pusponegoro kedua. Beliau diangkat menjadi bupati pertama di Gresik. Kelenteng atau TITD Kim Hin Kyong ini berdiri pada abad ke-11 dan sekarang ini mencapai usia 868 tahun. Dan
merupakan kelenteng yang tertua atau pertama kali berdiri di Pulau Jawa. Dan ceritanya ini adalah dari saudagar kapal yang akhirnya mendirikan kota Gresik. Pendirinya dari Provinsi Hokkien di Tiongkok, bermarga Tan. Seiring berjalannya waktu, Gresik akhirnya menjadi pelabuhan internasional zaman dulu. Sebenarnya di sekitar kelenteng ini adalah pecinan dulunya. Karena proses tempat tinggal maupun keluarga banyak yang pindah dari warga Tionghoanya, sudah sangat-sangat arif dan bijaksana ajaran dari leluhur kita, yaitu kita bisa menerima apapun juga kearifan lokal yang ada di mana-mana. Apalagi sampai ada semboyan, di mana matahari terbit, di situ ada orang Tionghoa pasti bisa membaur dan bersatu dengan penduduk setempat. Selain itu juga, di mana ada asap mengepul, di situ warga Tionghoa bisa berbaur dengan semua jenis suku bangsa lainnya. Pertama-tama saya akan menceritakan dulu Nyi Ageng Pinate. Dulu sebelumnya dia itu pedagang biasa, tetapi setelah dia 5 tahun ada di kota Gresik ini, dia mulai maju perdagangannya. Bahkan tidak hanya di kota Gresik dan sekitarnya, tetapi sudah sampai ke daerah-daerah lain. Perjalanan itu kan membutuhkan sebuah perahu, maka dia membuat suatu perahu. Ternyata perahu yang dibuat oleh atau kapal yang dibuat oleh Nyi Ageng Pinate itu menjadi begitu dianggap pada saat itu menjadi contoh daripada kapal-kapal yang mau berpergian sampai jauh. Sehingga boleh dikatakan kapal itu sebagai model daripada kapal-kapal. Dari situlah diantaranya Nyi Ageng Pinate ini juga memproduksi kapal-kapal yang semuanya itu tidak lepas dari Pelabuhan Gresik. Nah, Pelabuhan Gresik itu dulu ada 2. Yang pertama itu Pelabuhan Gresik Kecil dan Pelabuhan Gresik Gede. Sehingga yang menghadap ke Madura itu yang besar, sehingga yang menghadap ke daratan itu yang kecil. Nah, yang kecil itu tempat pembuatan perahu-perahu itu tadi. Nah, boleh dikatakan karena perahunya itu semuanya itu mendatangkan kayu-kayu untuk membuat perahu itu, sehingga di situ boleh dikatakan banyak perahu-perahu atau banyak papan-papan atau kayu-kayu yang ada di sekitar situ. Nah, semuanya itu untuk memproduksi kapal-kapal ini, sehingga boleh dikatakan pelabuhan yang cili itu tadi boleh dikatakan sebagai pelabuhan kayu. Kemasan ini dibangun pertama kali itu oleh seorang Tionghoa, namanya Pak Riyong. Ini belum ada rumah-rumah ini. Sahabat cerdas, kita mulai lagi bahasan kita di sore hari ini. Tadi sempat break, dan juga kalau kita lihat di monitor TV sudah banyak yang menyapa nih Ustaz, tapi nanti kita akan sapa di segmen terakhir. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian Maulid Nabi ini sejak kapan sih adanya, dan masuk di Indonesia itu sejak kapan dan bagaimana. Lalu juga Ustaz ini juga membahas mengenai 4 mazhab itu yang memang membolehkan gitu, membolehkan semua mengenai peringatan Maulid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, Ustadz, kita ini yang sekarang fokusnya ke kitab At-Tanbihat, Ustadz. Iya, yang memang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kalau boleh tahu itu mengenai apa, Ustaz? Di kitab At-Tanbihat dalam kitab itu, Ustaz. Ya, Iya, Ustaz. Liman yasnaul maulidi bil mungkarat. Itu asal mula dari keterangan guru-guru kita di Tebuireng dia. Itu Mbah Hasyim mengarang kitab ini itu sebabnya ketika di sebuah tradisi pelajar atau santri itu merayakan maulid tapi ono pencail. Ada pencaknya, ada jidornya, campur baur laki perempuan, ada macam-macam yang sifatnya itu Mbah Hasyim ingin meluruskan. Baik.
perayaan Maulid gak seperti itu. Karena tidak mau peringatan Maulid itu diiringi dengan budaya atau tradisi masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat atau agama. Makanya Mbak Hasyim ini menulis kitab ini untuk meluruskan, mengingatkan. At-Tambihat ini peringatan, memperingatkan, meluruskan, membimbing kepada umat Islam, membimbing, bagaimana cara merayakan Maulid yang sesuai para imam dan agama. Begini, bukan melarang. Wah, itu. Malah memberi rambu-rambu. Caranya begini. Nanti kita jelaskan lah. Ini awal ya. Merambu ini bahkan Mbah Hasyim dan para ulama-ulama terdahulu membolehkan kok tebang jidor, acara maulid, acara pernikahan, wanahwihi, khitanin, acara khitan boleh dalam kitab beliau. Nah, nanti ini awal. Jadi beliau malah gini, yang menyimpulkan kitab Mbah Hasyim salah, enggak kali-kali ini aja, Mas. Banyak berarti. Sudah sejak hampir beberapa kali itu banyak ulama, ustadz-ustadz yang bukan dari kita, minhum istilah kita, dari mereka itu kadang-kadang menyimpulkan kitab-kitab Mbah Hasyim ini salah. Bahkan lucu lagi, ada Ustadz Wahabi ngaji kitab Mbah Hasyim. Itu ada. Kita peringatkan betul. Ya, artinya sampai ngaji ini sanad dari mana? Ngaji ke siapa? Sebab kita khawatirkan ketika ada orang ngaji kitab Mbah Hasyim nggak punya sanad, nggak punya keterangan dari guru-guru yang memberikan sanad keilmuan, khawatir salah. Kalau keterangan salah, umat mendengarkan, salah kaprah semua. Nah, itu. Ini perlu kita luruskan. Sebab ngeten, Mbah Hasyim itu pernah memberikan makalah yang ini mungkin perlu didengarkan oleh kita semua. Apa makalah Mbah Hasyim yang masyhur itu waktu itu? Ya, la khaira fi ummati idza kana abna'uha juhala. Ya. Jadi tidak ada kebaikan dari umatku ya ketika mereka dalam keadaan bodoh. Ya. Wala tasluhu ummatun illa bil ilmi, kecuali mereka akan menjadi baik ya umat ini kecuali dengan ilmu. Jadi bangsa ini, kaum ini, masyarakat ini, agama ini itu tidak akan mengandung kebaikan ya selama dipegang orang-orang bodoh. Dan tidak akan mendapatkan kemaslahatan kecuali dengan ilmu, bil ilmi. Makanya kami selaku santri Tebu Ireng dan juga kita komunikasi dengan teman-teman Tebu Ireng banyak di grup-grup itu kaget dengan perkataan Ustadz Yasir ini, ya. Nah, akhirnya kita ingat makalah beliau tadi kan. Umat ini, bangsa ini, katakanlah gitu bahasa pergaulannya ya. Itu tidak akan bisa makmur, nggak akan bisa maslahah. Ya, tidak ada kebaikan, malah kata beliau la khair ya dengan orang juhala, orang jahil bodoh. Salah satu dari kesimpulan kami, kebodohan itu adalah ketika seseorang ya mengutip pendapat Mbah Hasyim Asy'ari ya salah, bahkan indikasinya memfitnah, dan apalagi pakai nama Tebu Ireng lah. Bahkan yang paling menyakitkan begini, Mas. Ada suatu hakikat kebenaran disimpan oleh NU. Hakikat kebenaran apa? Ternyata Mbah Hasyim kata dia mengingkari keras Maulid Nabi. Ya dia yang pembohong besar. Maka kita katakan, kita berani mengatakan dia seorang kadzibun kabirun, pembohong besar. Sebab kami saksi dari Tebu Ireng, alumni santri ya. Itu ngaji betul. Dengan kiai-kiai Tebu Ireng tentang kitab ini, dan kita paham betul tentang pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga peringatan Maulid Nabi yang dilakukan orang NU itu sesuai dengan apa yang menjadi rambu-rambu Mbah Hasyim Asy'ari. Berarti itu sesuai apa yang dituliskan dalam kitab At-Tambihat gitu ya. Nah, yakni tadi saat Jenny bilang bukan untuk melarang tapi memberi rambu-rambu. Agar tidak melenceng gitu, tidak melenceng dari tujuan Maulid. Itu Mbah Hasyim. Nah, itu ya memang kitab At-Tambihat ini bukan untuk melarang, tapi memberikan rambu-rambu peringatan untuk para. Memang ada kata-kata yang memang dipotong oleh mereka, Mas. Ya, coba ada kitab ya. Coba saya baca kitabnya. Cuma yang kitab anunya enggak ada. Saya tulis saya bawa yang lembaran. Baik. Mbah Hasyim pernah di dalam kitab memang ada, cuma jangan dipotong, bahaya.
Apa kata Mbah Hasyim? Ketika Mbah Hasyim melihat perayaan Maulid dengan pencak, dengan apa? Debus, dengan campur baur laki perempuan, tidak berhijab, kemudian itu kan salah, ya kan? Jangan cara agama, cara norma sosial juga salah. Kan itu, kan itu. Nah, kemudian Mbah Hasyim mengatakan, fa'angkartuhum angdzalikal munkarat. Melihat itu, Mbah Hasyim mengatakan saya mengingkarinya. Nah, karena mengandung mungkar. Ini yang dipotong oleh Wahabi. Maksudnya Mbah Hasyim mengatakan begitu ketika melihat itu semua loh. Kok gini misalnya kan. Kemudian mengatakan aku mengingkari seperti itu. Nah, yang baik itu begini. Baik. Nah, itu Mbah Hasyim. Dalam nasihat ada 10 nasihat kan? Apa itu? 10. Itu terangkan semua tentang Maulid Rasul. Bahkan kita bersyukur ada kitab ini, Mas. Apa? Ketika perayaan Maulid kita paham betul bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara kita mentradisikan, apa isi Maulid Nabi, apa saja yang kita baca, dan juga maksud tujuan dari Maulidun Nabi. Itu setiap kita bersyukur. Ya, gitu. Tadi itu saja apa? Sudah ada semua di kitab tersebut ya Ustaz ya? Ya sudah. Mengenai yakni rambu-rambu dan yakni peringatan yang dibahas oleh Ustaz saya ini di sore hari ini. Nah, Ustaz, kan tadi juga dibahas mengenai bagaimana sih yang baik dan benar tuh untuk memperingati Maulid Rasul yang tepat, Ustaz, agar tidak melenceng kemana-mana, Ustaz. Nah, kembali kepada makalah Mbah Hasyim. Dalam kitab itu, mengapa Mbah Hasyim membuat kitab itu? Kalau yang tahu pernah ngaji ya, itu beliau mengatakan wada'tu hadhihi tambihat nuskhan liddin. Jadi saya membuat kitab ini untuk apa? Nushan fiddin. Nasihat pada agama. Wa irsyadan lil muslimin. Dan bimbingan kepada kaum muslim. Jelas ya kan? Jadi nushan liddin wa irsyadan lil muslimin. Jadi ada nasihat dan petunjuk bagi kaum muslimin terkait tentang Maulidun Nabi. Ya kan? Nah, apa saja yang dikatakan Mbah Hasyim? Nah, kita coba di isi kitab nggih. Di kitab pada Tambihul Awal ya, kita ada peringatan yang pertama ya, itu jelas dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, panjang nanti kitabnya ini ya. Ya, saya simpulkan begini ya. Beliau mengatakan ya yu'khadu min kalamil ulama il ati dzikruhu ya. Jadi beliau mengambil dari kalam-kalam pendapat ulama-ulama disebutkan di kitab-kitab mereka. Jadi Mbah Hasyim enggak menulis secara kan, ada namanya maroji, ada rujukan, ada dasar ya. Innal maulidal ladzi yastahibbuhul a'immah. Tolong garis bawah ini. Jadi dalam nasihat awal, tambihatul awal niku Mbah Hasyim nulis jelas ya. Annal maulidal ladzi yastahibbuhul a'immah. Sesungguhnya peringatan Maulid Nabi itu apa? Disunahkan oleh para imam-imam. Itu ada dalam kitab ini. Disunahkan oleh para imam. Ya, kalau kita bicara a'immah, ini kalau dalam fikih ya, termasuk juga a'immatul madzhab. Imam-imam 4 mazhab. Imam-imam usul fikih, imam-imam hadis, imam-imam akhlak, tasawuf. Ini mencakup a'immah ini semua. Berarti Mbah Hasyim tegas menerangkan tadi ya, annal maulidal ladzi yastahibbuhul a'immah. Disenangi, disukai, disunahkan oleh imam-imam. Huwa ijtima'un nas, itu berkumpulnya manusia, Mas ya. Ini dalam kitab yang awal. Berkumpul manusia apa? Disunahkan apa? Ada pembacaan sejarah Nabi. Maulidun Nabi, qiraatul Quran, sedekah, tanda kenabian. Itu yang dianjurkan Mbah Hasyim. Bahkan beliau mengatakan boleh ketika habis muludan disuguhi makanan. Boleh. Nah, itu. Beliau mengatakan begini Mbah Hasyim, "Tsumma yudha'u lahum ta'amun ya'kulunahu." Kemudian mereka meletakkan ya, atau memberikan makanan ta'am, ya'kuluna, mereka memakannya. Itu diperbolehkan oleh Mbah Hasyim. Karena apa? As-shadaqah. Bagian dari sedekah. Itu kan.
Makanya Nah. kok banyak kayak makanan kan Ustaz banyak Iya. makanan waktu Maulud tuan. Tapi Mbak Iya. Hasim tadi kan ada tanda-tanda, ada apa namanya bimbingan. Iya, ha. Tetap mengedepankan al-mura'atil adab apa namanya kesantunan ada. Bahkan beliau gini Mas, kenapa di NU ya setiap ada apa muludan terbangan, Iya. tiap ada urus apa nikahan Iya. terbangan, kemudian ada ulama datang Iya. ya sholat Iya. ada terbang, ada diterangkan di sini di kitab Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Tambihat Wajibat tadi. Contoh begini, wa in zadu ala dzalika dzarbat dufufi ma'al mura'atil adab fala ba'sa bidzalika. Mbah Hasyim, andai kata mereka menambah-nambahi dorbat dufuf ini lah, Nggih. pukulan rebana. Rebana. Wes katakanlah saya kita bang cidor. Bang ya Cidor. Nggih. Ya, Karena itu gitu kan. namanya. Ya. Mbah Hasyim memberikan rambu-rambu apa? Jagalah ma'al mura'atil adab, tetap dengan kesantunan adab. Baik. Contoh kecil begini kata guru saya itu Bireng. Contoh yang perempuan misalnya rebanan, Iya. ya pakai muslimah. Muslimah, ha. Laki perempuan disendirikan. Iya. Termasuk itu mura'atul adab dalam maulid. Loh, jelas kan Mbah Hasyim Jelas, menerangkan begitu. Dan ketika dia orang mengatakan boleh enggak ketika kita terbang jidor rebana ketika acara maulid, acara apa? Mbah Hasyim jelas kitab ini jelas mengatakan fala ba'sa bidzalika, enggak apa-apa. Boleh gitu. Boleh. Boleh. Nggih. Fala ba'sa itu dalam makna fikih ya mubah, boleh. Nah, tadi itu taimiyah jelas kan dalam kitabnya Jelas, apa? nggih. Li husni qasdihi, tergantung maksud dari apa melakukan apa. Jadi kita terbangun untuk hormat Nabi dapat pahala. Baik. Tadi sudah jelaskan semua nggih Ustaz nggih, berarti nggih. Nah, ini juga cukup jelas sudah jelaskan semua di dalam kitab At-Tanbihat. Nah, seperti itu. Nah, Ustaz kita kan hidup ya. Sekarang itu hidup di masa-masa modern Ustaz nggih. Masa-masa yang di mana kita setiap harinya itu harus nyambung ke internet gitu Ustaz nggih. Informasi lalu kita upload apa atau dapat berita itu ini semuanya dari internet Ustaz. Nah, menurut Ustaz nih, apakah ada Ustaz masyarakat yang punya mindset atau pemikiran yang dimana mulutan itu bid'ah Ustaz di masa sekarang? Apakah masih ada Ustaz? Yeah. Ada. Bahkan mereka lebih masif gerakannya. Hmm. Makanya salah satu Masif, Ustaz. masif relatif ya kita paham tentang gerakan mereka. Memang kita santri Mas. Baik. Santri NU misalnya, kita nggak akan tinggalkan medsos, nggak akan tinggalkan informasi-informasi tentang mereka karena sebab salah satu dari pesan Mbah Hasyim dalam kitab yang lain Baik. ya, itu mengatakan harus menyikapi. Menyikapi tapi ada juga adab beliau. Lah sekali adab. Jadi Mbah Hasyim ini luar biasa Mas. Kita suruh menyikapi tetapi pakai adab. Contoh misalnya kata guru saya ya, terangannya mereka mengafirkan kita, membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya, ya kita sikapi dengan ilmu. Nah, pas dengan ilmu, dengan rujukan kitab, dengan makalah-makalah ulama, dengan dalil yang relevan dan sebagainya. Itu bagian dari apa? Mura'atul adab tadi. Baik. Jadi tidak mungkin Mbah Hasyim mengingkari sesuatu yang disuruh oleh Mbah Hasyim sendiri dilakukan oleh Nabi, tapi dengan Adab. adab. Iya, dengan adab. Baik. Ini caranya. Caranya Agar tidak supaya- melenceng dari tujuan maulid. Baik. Nah, Ustaz, mengenai Maulid juga ini, kan Maulid juga sudah ada sebelum kitab ini ditulis, nggih. Betul. Nah, di awal-awal, nah itu bagaimana Ustaz? Sebelum Maulid. Iya, Ya. sebelum kitab ini ditulis Ustaz. Ya. Nggih. Di dalam keterangan ya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mas, ya. Ahmad Zaini Dahlan itu menyebutkan tradisi maulid, ya. Nggih, tradisi Maulid. Tradisi maulid itu sebelum Wahabi masuk di daerah Hijaz atau Mekah Medina. Itu sudah tradisi. Baik. Bahkan saat ada ulama mengumpulkan orang untuk makan bersama dan maulid dari acara maulid Rasul. Berarti acara maulid itu ya sudah ada sebelum Wahabi masuk di Mekah Medina. Nah, karena faktor ideologi, faktor politik dan juga sebagainya. Karena dukungan politik kan harus dari orang yang sesama pemahamannya, Right. sehingga yang nggak paham ya mungkin ya begitulah, dihanguskan, tipu uang dan sebagainya. Ini yang menjadi saksi dalam kitabnya beliau, Sayyid Ahmad Zaini
Dahlan ya rahimahullah ya. Beliau tegas dalam kitab beliau ya. Baik. Memang sudah jelaskan semua ya Ustaz ya, di dalam kitab At-Tanbihat. Baik Ustaz, kita sapa dulu di sore hari ini. Ada dari Halimah Iza, alhamdulillah saya. Lalu juga Sani Hoirunisa dan Bima Satria Wibowo hadir. Dan juga saya. Lalu juga Muhsin Hussein ya. Lalu juga mengucapkan terima kasih banyak nambah ilmu. Ada Ustaz Zainal Abidin atas nama Ustadz Fatur Rahman yang mestinya narasumber sekarang di sore hari ini, tapi tadi malam sakit dan ke rumah sakit. Nah, mari kita doakan untuk segera sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga ada dari Yulianto Arifin, luar biasa Gus ini, tetap semangat. Tetap semangat. Baik. Ya. Ada dari Sinta Lesta, assalamualaikum Gus ini, bertanya, berdasarkan pendapat ulama tersebut, kesimpulan dari acara Maulid Nabi sendiri itu rangkaian kegiatannya seperti apa? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya, rangkaiannya adalah tadi ya, tetap kita niati untuk apa? Lihormati kelahiran Nabi, untuk menghormat dan apa? Lisyukron tadi kan. Syukron lillah. Yang kedua, dalam kitab At-Tanbihat beliau Hashim juga meluruskan satu misalnya acara qiraatul Quran, pembacaan sirah nabawiyah. Bahkan beliau mengatakan al-mubarakat itu berkah. Ya. Kemudian ada pembacaan tanda Rasul, membaca sholawat. Ya, pokoknya isinya adalah tidak keluar dari yang tadi diperingatkan oleh Mbah Hashim. Baik. Ya, campur baur laki perempuan, misalnya acara Maulid yang sini perempuan laki-laki, tapi enggak campur, enggak ikhtilat ya. Itu juga imbauan Mbah Hashim. Kemudian ada rebana, jangan pakai apa mukul-mukul tangan dan sebagainya gitu. Ya rebana enggak apa-apa. Wala ba'sa dzalik kan enggak apa-apa rebana, asal tadi apa? Mura'atul adab, menjaga kesopanan dan adab. Boleh. Jadi intinya sholawat, doa, qiraah Al-Quran, ceramah agama apalagi. Tadi Mbak Hasim jelas mengatakan nushan liddin wa irsyadyan lil muslimin. Jadi ceramah agama, mau'izah dalam maulid bagian dari itu. Ya. Jadi jelas kalau orang ceramah dalam maulid kan cerita Nabi. Ya, pasti itu. Bahkan ada salah satu ulama salaf yang masyhur, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang wafat tahun 7-8 Masehi di Basrah Irak. Beliau mengatakan ya, salah satu rahmatnya Allah turun adalah ketika orang atau majelis atau kumpulan orang menyebut ya nama-nama ulama, menyebut nama-nama Nabi, menyebut nama-nama sahabat Nabi, itu akan turun rahmatnya Allah kepada orang tersebut. Yang ngomong bukan ulama sembarangan, masyhur ini Imam Hasan Al-Basri, wafat tahun 7-8 Masehi di Basrah, murid langsung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Anas Malik murid siapa? Murid Kanjeng Nabi, sahabat. Jadi inilah pentingnya sanad keilmuan ya. Jadi paham gitu. Paham betul. Paham. Mbah Hasyim buat kitab ini. Kata tadi kan min kalamil a'imah kan, jadi dasar kalam-kalam para imam dan juga disunahkan oleh para imam, guru. Nah, itu nama sanad keilmuan. Kita anjurkan kepada para hadirin ya untuk jika membaca kitab Mbah Hasyim tidak paham tentang isinya, itu tolong ditanyakan kepada yang pernah ngaji kitab At-Tanbihatul Wajibat. Sebab kalau tidak membaca sempurna, membaca utuh tentang pemikiran Mbah Hasyim, mudah dibelokkan. Nah, itu. Mudah dibelokkan. Nah, bahkan sebagian teman saya di Tebuiran tertawa. Ketika ada ustadz ngomong, ustadz Wahabi ya, wah ini Mbah Hasyim mengingkari Maulid. Tertawa semua teman-teman, karena memang nggak sesuai dengan isi kitab. Isi kitabnya itu. Iya. Dan lucu gitu kata beliau. Kata orang, lucu sekali ustadz ini. Baik. Nah, Ustadz, karena memang harus diluluskan nih Ustadz agar paham semua masyarakat ini. Nah, pelajaran apa Ustadz yang bisa diambil Ustadz untuk pembahasan di sore hari ini Ustadz? Ada 3 hal yang perlu kita sampaikan ya. Yang pertama,
setiap apapun tradisi keagamaan yang dilakukan sudah turun menurun jauh ribuan tahun yang dilakukan oleh para ulama, guru-guru kita, itu jangan suudon dulu. Ya, carilah maroji, rujuk-rujukan yang valid, ya, dasarnya apa? Itu pasti ada di dalam kita para ulama. Cuma kadang-kadang generasi kita tidak pernah baca kitab, hanya mengandalkan medsos, apalagi yang dibuka ceramah Ustadz Wahabi, yang jelas sama NU sama kita juga berseberangan. Ini yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, ya, silakan mengambil pelajaran apapun di medsos, ya, tentang keagamaan, tetapi tetap jangan kemudian hati-hati, sebab medsos itu nggak kelihatan. Orang itu Wahabi, orang itu Syafi'i, orang itu Hanafi, kita nggak paham. Sebab pernah ada pengalaman, ada orang tanya saya ketika ngaji kitab, ya, Ustadz ini hukumnya begini, Duk. Saya dari mana? Dari YouTube ini. Saya buka YouTube-nya. Oh, YouTube ya Wahabi. Ya salah, karena kita bermadzhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, tradisi yang baik, ya, yang dilakukan para ulama salafus saleh, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan semua sampai sekarang itu masih eksis. Yakinlah itu sarana taqarrub ilallah. Sarana untuk apa? Lisukron, ya, lillah. Syukur kepada Allah, dan kelahiran Rasulullah adalah merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mengenal iman, Islam dan ihsan. Nah itu, dan itu boleh diperingati ya Ustaz? Boleh diperingati. Keempat mazhab itu yang sudah dikatakan oleh Ustaz ini. Bahkan guru saya pesan tiga. Ini lebih penting satu. Jikalau kita berniat tadi lihusni qasdihi, ya, jadi berniat untuk hormat Nabi, kelahiran Nabi, ingin rahmat yang Gusti Allah dan sebagainya, ya satu. Kalau ada acara maulid Nabi, ya, ambil 3 sikap. Pertama, kalau mampu adakan sendiri, biaya sendiri. Kalau mampu. Yang kedua, kalau nggak mampu, ikutlah maulidun Nabi, hadir. Yang ketiga, gak mampu melakukan, nggak ikut hadir. Yang ketiga kata guru saya, mboknya nyumbango. Masih sak kelas. Agar keberkahan. Tadi Mbak Sih mengatakan al-mubarokat. Ini keberkahan, ya, agar kita kecipratan barokah. Akibat apa? Orang-orang, karena Quran menjelaskan wal farahu, maka senanglah, berbahagialah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Luar biasa Ustaz di sore hari ini, dan kita juga gak kerasa sudah ada di masa-masa di waktu-waktu terakhir di kedai sore hari ini. Tadi juga sudah dijawab ya dari Sinta Lesta, sudah dijawab oleh Ustaz ini mengenai rangkaiannya. Yang penting mengutamakan adab. Muraatul adab. Baik. Ustaz ini sangat luar biasa di sore hari ini. Yang bisa saya simpulkan berarti untuk peringatan Maulid Nabi ini sama sekali bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Nah, bid'ah pun hasanah. Ini ijma ulama ahlu jamaah. Itu memang untuk ibadah ya Ustaz, ya. Jadi bukan dilarang, bukan haram, tapi juga harus dianjurkan. Dan sudah dijelaskan mengenai kitab At-Tambihat ya Ustaz, ya. Sudah lengkap di sana mengenai rambu-rambunya dan harus bagaimana dalam memperingati Maulidul Rasul. Nah, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Ustadz di sore hari ini sudah memberikan ilmunya. Ini bahas masalah sejarah ini sangat penting Ustadz, ya, agar lurus semuanya ini, agar paham semuanya. Lalu juga saya ucapkan terima kasih untuk para sahabat cerdas di sore hari ini yang sudah hadir. Ini cukup banyak Ustadz yang menyapa di sore hari ini. Ada ini ada lagi nih. Mantap, salam sehat Pak Yai, apa kabar? Alhamdulillah khair. Lalu juga ada dari akun atas nama Fata. Alhamdulillah hadir dan menyimak dengan seksama dan dalam. Nah, alhamdulillah ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para sahabat cerdas di luar sana yang sudah menyimak dan juga menyapa di YouTube Suara Gresik. Semoga apa yang diberikan, di sharing oleh Ustadz Zaini di sore hari ini dapat memberikan berkah untuk kita semua. Amin. Baik, saya Ruzar dan kru yang bertugas. Ustadz, monggo. Ahmad Zaini Alawi.
Baru diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kedai berikutnya. Nah, mereka itu mendirikan sebuah rumah dan pekerjaannya orang Tionghoa itu adalah tukang emas. Jadi banyak membuat emas apa itu kalung-kalung atau memperbaiki kalung segala macam pokoknya yang ada hubungannya dengan emas. Nah, karena dia itu pekerjaannya tukang emas, orang Gresik itu menyebutnya kemasan. Berbicara kampung Arab sekarang ini, kalau kita lihat dari perilaku masyarakat, kemudian kita lihat dari yang lebih terkenal makanannya, itu lebih banyak stick out-nya itu hal-hal yang akulturasi, perpaduan. Banyak masyarakat mengatakan di kampung Arab itu ada Kapten Arab. Sebenarnya pemimpin di kampung Arab itu Letnan Arab. Diangkat Sayyid Husin bin Umar Shahab. Nah, Sayyid Husin bin Umar Shahab sampai sekarang pun turunannya masih ada. Dan itu disebut keturunan Kapten Arab. Sebenarnya Letnan Arab. Kemudian di sini juga, di komplek ini, ada makam Pusponegoro. Pusponegoro ini ada dua sebenarnya. Ada Pusponegoro pertama, tua. Ada Pusponegoro kedua. Beliau diangkat menjadi bupati pertama di Gresik. Kelenteng atau TITT Kim Hin Kiong ini berdiri pada abad ke-11 dan sekarang ini mencapai usia 868 tahun dan merupakan kelenteng yang tertua atau pertama kali berdiri di Pulau Jawa. Dan ceritanya ini adalah dari saudagar kapal yang akhirnya mendirikan kota Gresik, pendirinya dari Provinsi Hokkien di Tiongkok.